Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Jumpa lagi di channelnya kita Adi Lampu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips cara memperbaiki dinamo mesin cuci pengering atau dinamo spin ya teman-teman, mesin cuci di waterboom. Untuk dinamo spin ini biasanya kebanyakan lilitannya aluminium ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi pengalaman juga, ini penting banget ya teman-teman. Seperti apa wujudnya pada fisik lilitan dinamo pengering ini yang masih bisa diperbaiki dan yang tidak bisa diperbaiki. Seperti itu ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, dan jangan lupa dibantu subscribe karena satu subscribe sangat berarti buat saya. Kalau bukan teman-teman siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Oke teman-teman, kita langsung saja praktekkan ya. Oke teman-teman, untuk langkah pertama setelah dinamo pengering atau dinamo mesin cucinya sudah dilepas dari bodi mesin cuci, setelah itu persiapkan alatnya ya teman-teman. Setelah tentunya sudah diukur ya teman-teman, dari kabelnya ya teman-teman, baik itu dari bagian kelistrikan kapasitor, intinya sudah diukur ya teman-teman. Setelah itu tadi yang saya sampaikan seperti apa saja yang masih bisa diperbaiki dan seperti apa yang tidak bisa diperbaiki untuk wujud fisik lilitannya ya teman-teman. Soalnya lilitan dinamo mesin cuci ini kebanyakan aluminium ya teman-teman, jadi seperti itu. Untuk melepas ini kan dia modelnya besi ripet, dia modelnya diklem bukan baudan ya teman-teman. Untuk saya pribadi, untuk melepas kancingnya ini kita menggunakan pahat ya teman-teman, lebih cepat bisa menggunakan pahat atau bor ya teman-teman. Dia ada 4 buah ya teman-teman. Di sini 1, 2, 3, 4. Setelah dilepas seperti ini ya teman-teman. Jadi yang akan saya sampaikan, dilihat dulu untuk fisik lilitannya ya teman-teman. Biasanya yang namanya korosi ya teman-teman, entah itu dari luar sini atau bagian dalam, bentuk titik-titik putih itu ya teman-teman, itu bisa digores pakai tangan atau pakai kuku ya, pasti dia putus ya teman-teman. Kalau bintik-bintiknya banyak, itu tidak layak diperbaiki ya teman-teman, lebih baik diganti baru aja ya teman-teman. Terus perlu diperhatikan juga kalau dari kerennya itu dia banyak bekas riwayat air, lebih baik jangan diperbaiki, itu tidak layak ya teman-teman. Meskipun jadi, pasti kedepannya dia dari lilitannya itu banyak yang korosi, seperti itu ya teman-teman. Kalau dari fisik kerennya dia bersih, terus tidak ada bintik-bintik putih itu ya teman-teman, yang namanya korosi itu ya teman-teman, kayak kapur, itu sebaiknya jangan diperbaiki, buang waktu, lebih baik diganti dinamo aja. Yang masih layak diperbaiki seperti ini ya teman-teman wujudnya. Dari besinya dia masih mulus, jadi untuk karatannya dia karatan wajar karena besi kan dia teman-teman. Ini bukan kena air ya teman-teman, karatan wajar dia karena faktor usia besi ini ya teman-teman, atau karennya. Setelah diukur biasanya bagian, entah itu bagian running atau bagian starting, itu bahasa saya ya teman-teman. Soalnya lilitan itu ada bahasanya sekunder dan primer ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Setelah diukur, kalau yang besinya mulus, biasanya itu dia korosi pada sambungan teman-teman, sambungannya ya teman-teman, itu yang layak diperbaiki, seperti itu ya teman-teman. Nah, pada dinamo ini yang saya kerjakan, dia tidak ada bintik 1 atau 2, apalagi banyak itu ya, dia tidak ada, bersih. Sudah saya teliti semaksimal mungkin, emang tidak ada gejala korosi ya teman-teman. Jadi hanya kerusakan pada ujungnya aja ya teman-teman, ujung ini dia pada korosi ya teman-teman. Ini sudah saya sambung, jadi dia putus pada ujung sambungan ya teman-teman.
ujung sambungan. Terus kalau yang ini dia ujung sambungannya dia tidak bermasalah karena tembaga ketemu tembaga, dia tidak mungkin korosi, seperti itu ya teman-teman. Untuk ujungnya itu dilepas saja semua pakai pisau cutter, hati-hati tahu terima tangan. Terus kalau bisa saya sarankan di set ulang kembali ya teman-teman untuk sambungannya. Nah di sini untuk cara melupas bungkus air mailnya ini ada caranya juga teman-teman. Untuk mengeriknya ini dikerik ya, harus dikerik ya. Kalau tidak dikerik nggak bisa dikelupas kayak gini ya teman-teman. Jangan menggunakan pisau cutter ya teman-teman. Dia meninggalkan luka. Jadi maksud meninggalkan luka itu karena di aluminium, nanti pas dililit ke sambungannya ini dia bisa patah ya teman-teman. Makanya pabrik dia tidak menggunakan pisau cutter. Pakai apa caranya? Dibakar ya teman. Dibakar seperti ini, harus disesuaikan panasnya ya teman-teman. Intinya kita membakar bagian luarnya aja, seperti itu ya teman-teman. Sesudah dibakar baru menggunakan amplas, seperti itu ya teman-teman. Di amplas, yang satu ditahan seperti ini, yang satu begini di amplas. Nanti dia bersih karena sudah di amplas, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk caranya ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan pisau cutter, itu bisa meninggalkan luka, akhirnya dia bisa patah. Yang seharusnya penyambungan kita berhasil malah jadi pendek, soalnya aluminium itu tidak bisa disordel ya teman-teman. Jadi harus menggunakan kabel serabut ya teman-teman. Nah di sini kita akan mempraktekkan cara menyambungnya ya teman-teman. Seperti ini sudah saya set ulang sambungannya, ini sudah saya bakar tadi. Sekarang kita sambung ya teman-teman. Terus kita kasih selongsong, solasi bakar ya teman-teman. Kalau tidak ada solasi bakar, pakai solasi. Terus untuk selongsong ini dipergunakan lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia aman. Sesudah itu jangan langsung disordel ya teman-teman. Kalau disordel dia percuma, tidak nempel ya teman-teman. Makanya pabrik dia tidak menggunakan sordel, hanya menggunakan lempengan pelat ya teman-teman. Jadi dia ditekuk, jadi dia ngepres, seperti itu ya teman-teman. Kita menggunakan sehelai tembaga ya teman-teman. Ini kita lilitkan ke air mail aluminium ini ya teman-teman. Itu kita tutup semua. Sesudah itu baru kita sordel ulang, seperti itu ya teman-teman. Seperti ini. Usahakan ke tutup semua ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Sesudah itu kita baru sordel. Kalau sudah tertutup tembaga, dia bisa ketutup sama tinol ya teman-teman. Untuk kedepannya dia tidak ada masalah ya teman-teman. Sesudah itu kita tutup kembali pakai solasi bakar. Kita menggunakan solasi bakar ukuran 2 mili ya teman-teman. Ukuran 2 mili kita pres seperti ini, baru kita tutup kembali untuk selongsongnya ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Ini lilitan aluminium teman-teman, bukan tembaga ya teman-teman. Sekarang kita ukur ya teman-teman. Ini dinamo mesin cuci pengering, mesin cuci media ya teman-teman. Merek Media 2 tabung. Ini untuk setrumnya ya teman-teman, biru. Lihat jarum apometernya ya teman-teman. Sudah tersambung. Sekarang kabel warna ungu sudah tersambung. Untuk ke bodi aman, tidak ada kontak bodi. Sekarang kita akan mengikat kembali ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk bawahnya dikasih alas ya teman-teman, dikasih alas kertas atau lap ya teman-teman, supaya bawahnya ini dia tidak tergores ya teman-teman. Dan untuk cara melepas rotornya ini atau asnya harus hati-hati juga teman-teman, takutnya kesenggol ini dia putus atau lecet, seperti itu ya teman-teman. Kita ikat kembali ya, hidupkan kembali dinamo mesin cuci ini.
Itu pengalaman saya ya teman-teman, pengalaman untuk cara penyambungannya dan untuk memilih dinamonya yang masih bisa diperbaiki dan yang tidak bisa diperbaiki, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau emang tidak bisa diperbaiki, lebih baik diganti dinamo yang baru, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk ikatannya kita gunakan lagi talinya ya teman-teman. Kita ikat dulu, kita pinggirkan dulu bodinya. Untuk videonya nanti kita percepat ya teman-teman. Untuk ikatannya sudah selesai ya teman-teman, nanti kita setting. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah saya rapikan. Kita ukur ulang kembali ya teman-teman. Tautnya ada yang ketarik. Oke, tidak masalah ya teman-teman, tidak ada masalah. Sekarang kita pasang ke bodinya ya teman-teman. Kita pasang rotornya atau asnya ya teman-teman. Ini sudah saya kasih pad ya teman-teman, atau pelumas. Kita pasang baut dulu. Mantap. Untuk ampere 0,68 ampere ya teman-teman, belum 1 ampere ya teman-teman. Yang ini setrum warna biru, yang biru ungu itu untuk listrik kapasitor ya teman-teman. Untuk setrumnya kita tutup pakai ini biar aman ya teman-teman. Kita coba nyalakan ya teman-teman. Mantap ya teman-teman. Ini bukan bersih ya teman-teman, anu getaran keramik kita angkat itu ya teman-teman. Itu putaran ke kanan, dan untuk putaran ke kiri kita tinggal pindah aja kabel yang ini ke warna biru ya teman-teman. Yang ini kita tutup, kita pindah ke sini ke kabel biru ya teman-teman. Kalau yang biru, warna biru langit ini dia untuk setrum ya teman-teman. Kita nyalakan, kita hidupkan maksudnya. Ini putaran ke kiri, mantap. Sekarang kita ampere ya teman-teman. Kita semulakan ke putaran jalur arah jam ya teman-teman. .43 ya teman-teman. Dia ada beban 0,68 ampere ya teman-teman. Ini 0,43 ya. Hasilnya mantap. Oke teman-teman, untuk cara
perbaikannya sudah selesai ya teman-teman. Untuk saran dan masukan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Untuk semua teman-teman, salam sehat, salam sukses, jaga kesehatan. Kita tutup video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.